Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat malam Kak-kakak semua. Gimana kabarnya? Hari ini sehat semuanya? Sehat, Kak, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan untuk kakak-kakak semua yang sudah hadir tepat waktu, yang sudah menyempatkan waktunya di malam minggu ya kakak-kakak ya. Karena emang ini pertemuan kita yang ke-17, kita masih ada 2 kali pertemuan lagi, setelah itu baru selesai kegiatan kita ya kakak-kakak ya. Jadi saya harap untuk pertemuan kali ini kita 1 jam, jadi saya minta ke kakak untuk fokus, untuk tetap boleh sambil santai aja, atau sambil ngemil-ngemil atau ngopi-ngopi boleh ya kakak-kakak ya. Kita nanti lebih banyak diskusi mengenai rencana tindak lanjut ya kakak-kakak ya. Jadi saya berharap di sini nanti kakak-kakak bisa lebih aktif lagi, lebih bisa berpartisipasi aktif. Kemudian saya nggak henti-hentinya mengingatkan kepada kakak-kakak untuk selalu membuka layar kameranya karena eh, kalau kakak-kakak tidak membuka layarnya nanti untuk proses perekaman juga berpengaruh ya kakak ya, karena setiap kita Zoom Meet ini langsung terekam ya kakak ya. Jadi nanti hasil rekamannya itu mempengaruhi memang dengan penilaian kakak semua. Jadi saya harap kakak bisa lebih mematuhi kesepakatan kita dari awal Zoom ya kakak ya. Kemudian nanti di rencana tindak lanjut ini kita akan membahas mengenai rencana ke depan untuk praktek P5 kemarin yang sudah kita bahas. Jadi nanti kakak-kakak akan membuat rencana ke depan bagaimana rencana-rencana yang akan kakak buat ke depan itu bisa melalui foto, video, atau mungkin dengan presentasi bersama kawan-kawan rekan sejawat di kantor boleh juga ya kakak-kakak ya. Jadi nanti di sini akan kita bahas bersama mengenai RTL. Oke, sebentar ya kakak-kakak ya. Saya izin bentar karena masih azan.
Oke Kakak, kita lanjut ya. Oke Kakak, sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Saya minta ke Kak Romi untuk memimpin doa Kak, supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan Kak Romi. Baiklah, Bapak Bapak Bapak-bapak. Baiklah Kakak-kakak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Romi sudah memimpin doa untuk kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang nanti kita akan laksanakan ya Kakak ya bisa berjalan dengan baik. Apa yang akan kita diskusikan nanti mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Kakak-kakak ya. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Tadi saya sudah mengecek Kak, kehadiran Kakak itu yang dari awal kita tatap tatap maya hingga pertemuan kita ke-16, karena memang kami juga sudah dikejar kan buat, eee, kelulusan nanti. Jadi tadi ada beberapa dan sangat banyak di antara kakak-kakak yang absennya itu melebihi 2 atau 3 gitu. Jadi itulah yang saya selalu tekankan ke kakak-kakak karena untuk kehadiran itu Kak memang sangat-sangat penting karena dari awal juga saya sudah mengingatkan kalau kehadiran kakak itu minimal 2 kali, nggak boleh lebih absen dari 2 kali ya kakak-kakak ya, kecuali emang sakit atau ada urgent yang memang benar-benar nggak bisa ditinggal, itu mungkin bisa kita tenggang gitu kan. Tapi kalau misalnya tanpa keterangan atau tidak ada keterangan apapun dari ketua dan dari ke saya gitu infonya, jadi saya juga makanya selalu menekankan untuk kakak-kakak yang memang belum misalnya teman-teman yang belum hadir selalu diingatkan untuk cepat join gitu. Setelah join barulah nanti kan mana tuh ada kendala atau mau ada kegiatan boleh dikabarin ke saya ketika Zoom ya kakak-kakak ya. Jadi memang saya kemudian untuk tugas-tugasnya juga saya nggak henti-hentinya mengingatkan ke kakak untuk selalu mengirim tugasnya gitu kan karena memang udah deadline ya kakak-kakak ya. Tinggal beberapa minggu lagi nih kita selesai kegiatan. Jadi saya minta ke kakak-kakak yang memang belum selesai untuk mengumpulkan nanti di akhir saya akan membacakan lagi ya kakak-kakak ya. Jangan bosen, jangan lelah gitu mendengarnya. Siapa yang kira-kira belum nanti saya minta dilengkapin tugas-tugasnya ya kakak-kakak ya. Karena saya nggak mau ada yang tidak lulus, saya pengennya kita lulus semua, kita sama-sama belajar ya Kakak ya. Cuman kalau memang Kakak bisa mengerjakan tugas atau mengikuti kesepakatan dan emang kegiatan ini gitu, saya juga bisa meluluskan kakak-kakak kalau memang ada tugasnya gitu. Bagaimana saya bisa menilai kalau kakak-kakak tidak mengirim tugas gitu kan. Jadi saya harap kakak bisa lebih giat lagi. Kemudian tujuan kita sesi kali ini Kakak, merefleksikan pembelajaran modul 3. Jadi modul 3 kita udah selesai Kakak-kakak ya, kemarin itu hanya 2 pertemuan. Jadi modul 3 yang kemarin itu membahas mengenai KBS dan setelah itu kita RTL, kemudian, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, jadi seperti yang sudah kita bahas mengenai modul 3 kemarin Kakak, mengenai KBS, saya harap Kakak, bisa membaca lagi LMS-nya, bisa bisa, mereview lagi kira-kira kemarin kita sudah mereview juga kekurangan, kelebihan, atau, bagaimana susunan dari KBS itu. Jadi saya harap nanti ketika Kakak membuat RTL itu
boleh diganti misalnya kemarin ada yang membahas mengenai senam atau ada yang membahas mengenai permainan tradisional gitu kan. Misalnya, oh ya saya mau berubah aja lah gitu, nggak apa-apa. Yang penting ketika RTL nanti kakak-kakak sudah punya rencana nih ke depannya bagaimana ya kakak-kakak ya. Kemudian selanjutnya agenda kita hari ini yang pertama pendahuluan kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, kemudian nanti kita ada diskusi ya kakak-kakak ya, diskusi bersama kira-kira apa yang di sekolah kakak misalnya nih, kami ini terlalu banyak siswanya atau bagaimana, nanti kita sama-sama diskusi bagaimana cara membuat proyeknya ya kakak-kakak semua ya. Oke kakak-kakak, saya mau kakak-kakak menulis di room chatnya. Kira-kira nih malam ini nih, malam minggu kita di Zoom nih ya kakak ya. Nah, kira-kira kakak-kakak persiapan belajarnya malam ini nih berapa nih, di angka berapa nih, di level berapa nih kakak-kakak semua nih. Mungkin ada yang di level 1 karena malam minggunya terganggu, atau di level 10 karena perdana nih kita Zoom malam kan, mungkin beda suasananya atau memang lebih fresh, boleh. Silakan kakak tulis di room chatnya ya. Kira-kira di level berapa nih? Semangat kak kakak semua. Sudah ada yang nulis belum? Sudah. Kak Denny sudah? Belum Kak, kami ini pakai HP cari fiturnya dulu. Karena biasanya pakai laptop. Masih meraba dulu ntar Kak ya. Oke. Atau ada yang di level 0 ya? Ada, jangan ya kak ya. Level berapa nih kira-kira persiapan belajar kakak semua nih? Mau tahu saya nih malam ini. Belum ada yang menulis ya? Oh, Kak Liza, 7/8 Kak Liza. Bisa disampaikan Kak Liza? Kenapa nih levelnya di 7 atau 8 nih? Silakan Kak Liza. Harus ada alasan berarti ya Kak. Harus Kak. Ayah. Wah, Kak Rahmat level 6. Kenapa Kak Rahmat nih? Rahmat aja lah duluan Kak. Kak Liza Dari dulu, Kak yang Liza dulu. dari yang paling terendah lah Kak dulu Kak. Rahmat level 6 ya. Memang luar biasa. Wah, Kak Liza dulu, Kak kacau Liza, nih. Kak Habis Liza. mana, habis cair langsung level 6 dia Kak Liza. Kenapa Kak Rahmat? Wah, Kak Diki Oh, Kak 10. Diki, coba Mantap. Diki. Coba Kak Diki. Diki. Kak Diki 10 boleh. Kak Rahmat lah dulu 6. Kenapa? Oh, Kak Romi 5. Kenapa Romi? Level Wah, standar aja, Kak. Yang standar aja, masih standar. masih itu nggak standar tuh Kak Romi ya kan? Kan setengah, Kak. Oh iya bebas kan, merdeka belajar ya Kak ya. Setengah, setengah kan hijau kan masih standar, Berarti Kak. Nah, kita ambil dari yang terendah level sama yang 5. tinggi aja, Kak. Level 5 dulu nih dari ketua nih. Gimana nih?
Kenapa di level 5, Kak? Boleh dijelaskan? Belum banyak persiapan lagi Kak, karena tadi memang seharian sibuk Kak, banyak kerjaan. Oh, Jadi ya gitulah Kak, baca sikit-sikit aja lah ini. oke. Sedikit lelah gitu ya. Dari Kak Rahmat coba. Level 6 nih. Sama juga tuh Kak. Hari ini banyak kegiatan. Sebenarnya ini sekarang lagi penulisan C undangan pemilu ini Kak. Jam sekarang. Waduh, ngeri. Sibuk kali Pak Rahmat ya. Project, iya Kak Rahmat nih. Diam-diam projectnya banyak Kak Romi. Yang level 10 Oke itu lah. Kak, yang level Habis 10. apa tahun depan insya Allah Pak Rahmat mau mencalek nih, mencalon. Asal jelas lah ya kan Amin. Kak Romi. Amin. Kemudian dari Kak Diki nih yang paling tinggi. Wah, 10 mantap. Mana Kak Diki? Saya coba on cam dulu lah Hadir, kakak hadir, semua hadir, lah. Kak. Nah, on cam dulu kakak semua. Kak Romi belum on cam. Kak Diki belum juga. Nah, tuh. Kak Ega mana nih? Kak Ega. Silahkan Kak Diki di level 10 berarti luar biasa. Lebih suka Zoom malam sepertinya ya. Nggak dengar, Kak? Silakan Kak Diki. Kenapa memilih level 10 nih? Biar beda dari yang lain. Oh, gitu. Berarti alasannya cuma itu, biar beda nih. Mantap Kak Diki 10 boleh. Ini paling tinggi berarti. Selanjutnya dari siapa lagi ya? Kak Eben Kak. Kak Eben boleh. Kak Eben berapa tadi? Oh, tengah-tengah nih Kak Eben nih. 18 Kak, 18 tuh Kak. Salah tulis dia tuh Kak. Overload nanti Kak Eben. Silahkan Kak Eben. 8 tadi. Riki, kayaknya yang beda tuh Kak Anggi kayaknya loh. Lah, beda tampilannya malam ini nampak karena dulu kali. Iya, Iya. kan malam mingguan ya, mau malam mingguan ya Iya. enggak? Habis ini mau langsung OTW tuh Kak. Iya, betul tuh. Oke, selanjutnya tadi siapa? Kak siapa? Kak Eben belum nih menyampaikan Ya levelnya. Kak Eben sama Kak sama Kak Wan Kak Ega Nurhaliza ya. Kak. Oh iya, Kak Liza tadi. Gimana Kak Liza? Kak Liza agak gampang tuh 7 atau 8 tuh. Ha. Ah itu Kak. Kenapa Kak Liza? Galau Kak Liza nggak malam mingguan nih. Enggak, Kak. Emang enggak lagi malam mingguan. Jangan. Kenapa 7/8 nih? Karena memang pengen aja gitu. Iya, Kak. Cari aman aja sih tadi. 7 atau 8 ya gitu. Yang lain belum ada Oh, ngirim kan? Kok lama kali lah. Kayaknya saling pada nungguin tuh. masih loading gitu ya, mikir siapa dulu yang duluan gitu nggak? Oke Kakak, terima kasih sudah memberikan penilaian lah ya levelnya nggak apa-apa. Tetap semangat ya kakak-kakak ya, karena maupun mau berapapun level, ya harus mau nggak mau harus didengerin juga lah suara saya ini Kak ya. Mau level 5 atau level 4 pun ya kakak-kakak ya. Kak Sari gimana? Aman? Oke, kita lanjut ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang yaitu peserta dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar ya kakak-kakak ya. Kemudian di sini kita akan mengingat kembali mengenai pembelajaran berbasis proyek. Di sini kakak-kakak saya minta kakak menyampaikan boleh satu orang saja mengenai pembelajaran kemarin. Kak Rahmat boleh disampaikan? Silakan Kak. Apanya tuh Kak? Materinya gitu Kak? Iya, boleh.
Kalau semalam kita menganalisis project-project dari teman segrup kita ya. Ya. Jadi di situ kita bisa mengetahui kekurangan, kelebihan yang bisa menjadi contoh buat kita juga untuk menyiapkan project kita ke depannya gitu. Terima kasih Kak Rahmat nih, luar biasa Kak Rahmat nih ya. Kemudian dari Kak Eben, boleh? Saya belum mendengar suara Kak Eben. Kak Eben, ada nggak Kak Eben nih orangnya sebenarnya di situ ya? Oke, kita mengingat kembali mengenai pembelajaran berbasis proyek ya Kakak-kakak. Seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Rahmat, bagaimana kita menyusun, kemudian memahami kekurangan atau kelebihan dari yang sudah Kakak-kakak buat kemarin ya Kakak-kakak ya. Jadi untuk ke depan nanti tinggal Kakak-kakak rencana tindak lanjutnya seperti apa gitu kan. Bagaimana Kakak akan menerapkannya di proses di sekolah, nanti sama-sama Kakak-kakak berdiskusi ya Kakak-kakak ya. Atau kemarin tuh banyak juga tuh yang akan membuat rencana-rencananya buat olimpiade olimpiade apa, permainan tradisional atau membuat senam massal yang memang boleh juga, mana tahu suatu saat kan, projek-projek kita nih guru PJOK lebih berkembang antar sekolah nanti kita buat lebih seru sepertinya Kak, kayak gitu ya. Apalagi di Perawang kan sekolahnya banyak tuh, jadi memang berkolaborasi aja dengan rekan-rekan guru-guru PJOK yang lain, sepertinya mudah-mudahan suatu saat kita bisa terwujud ya Kakak ya. Kami juga rencananya pengennya seperti itu kan, kami buat project nanti, jadi guru-guru PJOK ini bisa lebih lebih keren lah gitu ya Kakak, kayak Kak Deni ya. Oke, selanjutnya bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama rekan sejawat di dalam komunitas belajar dalam sekolah. Nah, jadi menurut Kakak, silakan Kakak tulis di room chat ya Kakak ya. Kakak tulis ini di room chat, nanti setelah itu kita diskusi bersama ya Kakak-kakak ya. Silahkan Kak. Sudah ada yang nulis? Atau Kak Sari boleh kalau mau menyampaikan. Silakan Kak Sari. Lagi ngetik ini Kak. Kak, misalnya lebih lebih enak ngobrol gitu, boleh Kak. Daripada kadang kita nulis tuh itu kan apa gitu yang mau disampaikan gitu nggak. Boleh disampaikan aja gitu. Kalau menurut saya Kak, pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Itu sangat bagus ya Kak, karena anak-anak ini dalam satu kegiatan mereka dapat melakukan disiplin ilmu di beberapa mata pelajaran gitu. Jadi nanti kayak misalnya kita pun penyampaiannya apa gunanya, apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak cuman dari pelajaran olahraga aja gitu, tapi dari beberapa mata pelajaran yang bisa berkolaborasi sehingga anak-anak ini dapat, oh ternyata mata pelajaran yang ini atau materi ini
bisa ya gitu, bisa ya banyak mencakup ilmu gitu, bisa ya banyak dapat mencakup beberapa manfaat gitu. Jadi mereka tuh diajak berkembang pikirannya. Oh iya, ternyata guru kami bisa berkolaborasi. Di situ di kegiatan itu nanti mereka bisa melihat juga bagaimana kolaborasi guru-guru. Jadi mereka itu bisa sedikit banyaknya melihat, mengikut gitu kan apa yang udah kita rencanakan, apa yang udah kita laksanakan seperti itu. Jadi nanti banyaknya ke apa ke mereka itu nanti sifatnya itu lebih nyata gitu. Nggak lebih kalau misalnya berkolaborasi itu kan berarti nanti praktek. Kalau praktek kan biasanya anak-anak lebih suka, lebih semangat gitu tuh. Jadi mereka lebih nyata melakukannya dan pengetahuan-pengetahuan yang lain nanti jadi banyak juga ke mereka. Jadi nggak cuma satu guru yang berperan gitu, ada beberapa guru yang berperan. Berarti kan kalau ada beberapa guru yang berperan, ada beberapa seni juga cara mengajarnya. Jadi kemungkinan tidak akan bosan, apalagi dilakukan dengan rencana. Biasanya sesuatu yang sudah direncanakan itu hasilnya bakalan lebih baik gitu. Kalau misalnya guru masuk sendiri kan kadang asal-asal aja. Dah, yang penting belajar gitu. Tapi kalau misalnya sudah berkolaborasi, pasti udah banyak step-step yang dilalui gitu, lebih terencana gitu. Kalau menurut saya itu Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren sekali Kak Sari. Kita kasih jempol dulu ya. Luar biasa pemahamannya mengenai proyek ini ya Kak Sari, yang Kak Sari sampaikan tadi sudah sangat luar biasa, karena emang kalau tanpa kita bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat atau dengan kepala sekolah, dengan majelis guru, dengan TU, dengan bisa jadi juga kita berkolaborasi dengan penjaga sekolah, kita juga butuh gitu ya Kakak ya. Jadi memang disinilah memang saya berharap Kakak bisa berkolaborasi untuk nanti ke depannya dalam mengembangkan proyek-proyek ini ya Kakak ya. Kemudian dari Kak Wan Nurhaliza, kolaborasi memungkinkan pembagian tugas yang lebih efisien. Ya, guru dapat berbagi peran sesuai dengan keahlian masing-masing, sehingga beban kerja menjadi lebih ringan dan kegiatan dapat berjalan lebih lancar. Iya, terima kasih Kak Liza, luar biasa sekali pemahamannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Nah, kira-kira sejauh ini yang sudah Kakak lakukan, apakah pemahaman Kakak semua itu sudah terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik Kakak? Nah, silahkan jika memang ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, silahkan raise hand. Tapi jika tidak, Kakak bisa menulis di room chat ya Kakak ya. Atau saya mau dengar dari Kak Ega nih. Boleh Kak? Silahkan disampaikan Kak Ega. Sejauh ini pelibatan komunitas atau rekan sejawat Kakak itu bagaimana gitu di sekolah Kakak? Atau dari Kak Rahmat, boleh Kak Rahmat disampaikan? Mungkin sejauh ini ada yang belum atau masih proses bagaimana begitu kan? Kombel-kombel kakak-kakak semua, boleh kita sampaikan diskusi saja. Oh Kak Ega raise hand nih. Bolehlah Kak Ega dulu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh on cam dulu Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak.
Iya Kak, silahkan Kak Ega. Kalau komunitas belajar saya di sekolah sekarang sudah berjalan dengan lancar, Kak. Itu dilaksanakan pada tiap hari Sabtu tuh, Kak, tiap minggu. Nanti Oke. semua guru berkumpul nanti membahas tentang apa tuh pembelajaran yang akan itulah Yang akan berarti sejauh ini memang sudah jalan. berjalan ya Kakak-kakak ya? Di tempat Kak Ega ya? Udah, Kak. Tiap hari Sabtu tuh, Kak. Kadang nanti tiap minggu nanti ada keluar sertifikatnya yang untuk di komunitas Oh belajar. gitu. Mantap juga ya. Berarti langsung misalnya Sabtu, kemudian besoknya keluar gitu ya? Ya, keluar sertifikatnya, Kak, nanti. Ya, Bapak yang Gitu. Alhamdulillah ya Kak ya kalau sudah memang berjalan gitu kan. Tinggal meneruskan lagi. Oke, terima kasih Kak Ega. Kemudian dari Kak Rahmat boleh disampaikan Kak? Kalau di tempat saya mengajar Kak, sudah berjalan dan ada yang juga sudah proyeknya sudah mau jadi, sudah mau selesai. Jadi komunitas Kombel ini sangat membantu lah Kak. Jadi bisa saling menutupi, bisa saling inspirasi. Karena kan tujuannya proyek untuk bersama, untuk di sekolah bersama gitu Kak. Kasih banyak Kak Rahmat. Iya, betul sekali yang disampaikan Kak Rahmat dan Kak Ega tadi. Seperti proyek itu kan tujuannya untuk bersama ya Kak Rahmat ya. Benar, betul sekali itu. Jadi tidak bisa juga kita memang sendiri, oh saya aja lah yang ngerjain, ini karena PJOK, proyek-proyek saya gitu kan. Mereka nggak tahu nih bagaimana. Itu saya harap kakak-kakak semua bisa mengesampingkan ego kita gitu kan. Jadi kita itulah gunanya kita sama-sama rekan sejawat supaya kita berkolaborasi dan tujuan kita itu bisa tercapai ya kakak-kakak ya. Karena emang tujuannya kan ini proyek ini bukan kompetensi ya kakak ya, bukan kompetisi lomba perlombaan, tetapi produk atau hasil. Nah, jadi bagaimana bisa menghasilkan produk itu prosesnya dari tahapan-tahapannya itu kakak-kakak juga harus mengetahui seperti yang kita bahas kemarin kan. Tahapan pertamanya kita seperti apa, kita juga harus memahami peserta didiknya bagaimana. Jangan hanya kita menilai itu ketika hasilnya saja ya kakak-kakak ya. Jadi saya harap untuk selanjutnya kalau memang sudah berjalan diteruskan. Untuk yang mungkin masih kadang proses, mudah-mudahan bisa berjalan lagi dengan lancar untuk kedepannya. Kemudian tujuannya hari ini yaitu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, kemudian keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, kakak-kakak, mungkin dari ketiga ini yang paling sulit mungkin kemungkinan kebanyakan ini ya kakak ya apa menggerakkan rekan sejawat gitu kan. Kadang-kadang ya begitulah keadaan kita sama tahu gitu, apalagi kita guru PJOK suka dibilang, "Oh proyeknya apa nih?" Gitu kan, ada mungkin beberapa yang seperti itu, tapi mudah-mudahan ketika kita sudah membuat rencana, rencana kita itu jelas, kemudian ada program-programnya, dan kepala sekolah sudah yang paling penting itu Kak, Kepsek ya kan Kak, menyetujui, jadi mudah-mudahan bisa terjalin antara hubungan kita dan rekan sejawat ini, ya Kakak ya. Kemudian ini poin yang paling penting Kakak-kakak. Di sini kita akan ini pengantar tugas Kakak-kakak di LMS. Jadi nanti poin-poinnya yang pertama, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, kemudian melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik ya kakak-kakak ya. Baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, kakak-kakak diminta untuk menyusun RTL agar Bapak Ibu mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK
yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, oke kakak-kakak, selanjutnya ini pengantar tugas kita kakak-kakak ya. Jadi bagaimana penilaian RTL kakak-kakak nanti itu yang pertama harus tahu tujuan programnya. Tujuan programnya itu apa yang akan kakak buat. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program. Keterlibatan komunitas dan rencana evaluasi program. Nah, tujuannya sudah jelas, kemudian kelengkapannya sudah jelas, tetapi kakak harus juga mempunyai nih rencana evaluasi programnya seperti apa. Supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya kakak ya. Kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggahan tugas yang meliputi. Yang pertama, ini yang harus kakak lengkapi ya kakak ya. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bukan yang sudah berjalan ya kakak-kakak ya. Bukan yang sudah kemarin kakak lakukan di sekolah, tetapi untuk rancangan kakak-kakak ke depannya gitu. Kemudian notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kakak-kakak harus ada notulennya, catatan-catatan kakak-kakak, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen yang relevan. Nah, dalam hal ini nanti kakak harus ada nih foto. Contohnya ketika kakak meminta izin ke kepala sekolah seperti Kapsek, tanda tangan dari Kapsek, itu kakak harus ada fotonya, dokumentasinya. Kemudian foto kegiatan kakak ketika kakak akan melakukan RTL, akan melakukan proyek ini. Seperti kakak mengumpulkan teman sejawat, itu harus ada dokumentasinya. Ya kakak-kakak ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kakak misalnya akan melakukan presentasi mengenai RTL kakak ini. Kakak harus ada videonya atau foto kakak masukkan di slide nanti di PPT kakak-kakak. Jadi itu yang akan kakak unggah di LMS. Rencana kakak ke depan, bagaimana kakak mengkampanyekan program kakak ini di rekan sejawat di sekolah, di peserta didik dan rekan-rekan sejawat, ya kakak-kakak ya. Jadi inilah dokumen-dokumennya, nanti ada surat dari kepala sekolah itu kalau nggak salah saya ada di LMS, filenya ada, kakak tinggal download, nanti itu kakak print, kemudian kakak masukkan itu di PPT kakak, atau kalau misalnya kakak memang mau membuat video, kalau saya kemarin membuat video kak, karena ribet kalau saya lebih suka kalau tugas itu membuat video gitu. Jadi kemarin tugas saya yang kemarin PKG saya kemarin saya membuat video, tapi saya buat PPT-nya juga. Saya tampilkan slide PPT-nya di depan rekan-rekan saya mengenai permainan tradisional. Kemudian video itu saya rekam, saya unggah di YouTube, dan saya tautkan di LMS. Jadi kakak-kakak bebas mau buat videonya atau kakak-kakak mau buat foto kegiatannya saja boleh. Ya kakak-kakak ya. Tetapi kakak-kakak harus tahu, harus ada itunya, dokumen-dokumennya seperti surat izinnya, kemudian ada notulen-notulen catatan-catatan kakak ketika melakukan RTL tersebut ya kakak-kakak ya. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang mau didiskusikan gitu mengenai tugas ini gitu Kak? Karena nanti saya di LMS itu ada jangka waktunya 1 minggu Kak. 7 hari itu kalau kakak sudah membuka LMS-nya, RTL itu tugasnya minimal seminggu kalau nggak salah saya. Tadi saya juga sudah lihat nih. Tapi kalau saya salah coba nanti dicek lagi ya Kak ya. Setelah ini kakak cek untuk pembuatan tugasnya. Silakan kakak cek. Mana tahu di sini ada yang mungkin bingung Kak, pusing Kak, banyak kali tugasnya nih, yang ini modul belum siap, tambah lagi ya Kak Sari ya. Kami belum ujian anak lagi Kak. Entah kayak mana nih Kak Deni ya. Tapi itulah Kak, mau nggak mau, siap nggak siap ya harus dikerjakan ya kakak-kakak ya.
Jadi saya bebaskan Kakak nih mau buat durasinya berapa menit. Boleh kalau di LMS itu kalau PPT ada 9 slide. Kalau tidak salah saya ingat ya. Ada 9 slide kalau Kakak buat PPT. Kakak jelaskan dulu dari awal itu tujuannya Kakak apa, membuat programnya, kemudian rencana Kakak seperti apa. Ya Kakak-kakak ya, Kakak jelaskan seperti yang kemarin gitu, RTL itu. Kemudian masukkan foto-foto Kakak ketika Kakak menyampaikan, contohnya seperti Kakak menyampaikan ini kan baru rencana nih Kak, Kakak buat ini baru rencana, belum action gitu. Belum tugas Kakak P5-nya gitu, masih rencana Kakak membuat project. Kira-kira saya mau buat ini nih Pak gitu. Kakak kumpulkanlah kawan-kawan rekan-rekan sejawat, kemudian Kakak foto, dokumentasikan. Ya Kakak-kakak ya, buatlah semenarik mungkin Kakak buat penjelasan di Canva itu nanti di bawahnya kegiatan RTL, PKG, PJOK, buatlah semenarik mungkin gitu. Ya Kakak-kakak ya. Gimana? Aman? Kira-kira? Ada yang mau disampaikan? Boleh. Nggak mudeng atau mumet gitu. Melenger ya Kak Rahmat ya. Melenger loh Kak, gitu kata Kak Diki biasanya tuh. Sudah? Berarti sudah bisa semua ya? Ada Kak di YouTube banyak tuh. Oh Kak Deni, boleh silakan Kak Deni. Sampaikan. Kak. Silakan Kak. Nah ya, karena kami kelempar tadi kan Kak. Ini tugas Ya, untuk RTL tuh kan Kak, yang kami baca yang ya. harus dilengkapi yang bagian aspeknya itu. Di situ ada dokumentasi kegiatan berupa video. Berarti kita menyampaikan ke forum KBS itu Kak, divideokan Iya, gitu Kak. iya betul. Nah, Ih, jadi Kakak buat dulu PPT-nya kan, slide yang akan Kakak sampaikan itu apa rencananya. oh. Nah, ya Berarti Kakak dari buat. slide-slide Mhm, itulah yang kita buat, kita sampaikan itu yang dari slide itulah kita sampaikan ke KBS mhm. teman sejawat, langsung divideokan gitu, Kak? Ya, boleh Kakak boleh boleh buat videonya. Kakak boleh Boleh hanya tidak, Kak? boleh foto kegiatan, tapi Kakak kalau misalnya nih Kakak tidak presentasi kan, kalau saya kemarin presentasi. Jadi saya tetap buat, slide PPT-nya memang kan harus juga tuh dibuat untuk diunggah di LMS. Kemudian tautkan aja link YouTube-nya itu di PPT Kakak. Bisa tuh nanti ditautkan link YouTube-nya itu di PPT Kakak. Nah, nanti bisa saya klik. Banyak nih, Kak, ya, Nah, kan kayaknya. Harus ada videonya, harus ada berita foto kegiatan, harus ada dokumentasi, harus wes videonya nggak usah lama-lama. luar biasa kayaknya ini tugas yang Heeh. terakhir ini. Ini belum yang Iya, terakhir tugasnya ada lagi nanti tuh, Kak, ya? ada nanti bukti karya, Kak. Itu yang akan Wes, diunggah di PMM, kemudian setelah itu baru dapat sertifikat gitu. wes. Iyalah, Kak, Nggak makasih lah, apa-apa, Kak, ya. bisa Semoga aja lah tuh. nanti, Kak. Iya, semangat, harus semangat ya, Kak ya. Yang lain gimana? Ada yang disampaikan lagi mengenai tugas nih? Ha. Kalau misalnya nih kira-kira gini, oh saya nggak jadilah mengenai yang kemarin ribet kayaknya boleh Kakak ganti gitu. P5-nya boleh diganti. Misalnya kayak Kak Denny kemarin kan senam. Sepertinya ini nih agak ribet gitu. Jadi Kakak buat aja yang lain atau bagaimana boleh. Dan jangan lupa Kak tugas yang kemarin itu juga diunggah ya di LMS. Tugas-tugasnya jangan lupa diunggah gitu. Oke, aman? Gimana Kak Eben? Kak Eben ada di sini? Ada. Lemes sekali Kak Eben. Gimana? Oh Kak Liza, boleh Kak Liza silakan. Kak, mau nanya, tadi kan kakak Ya, bilang
Boleh dokumentasi aja dalam bentuk foto, kalaupun nggak bikin videonya. Jadi itu. Berarti boleh Kak? Oh, Atau harus wajib sebenarnya ada videonya walaupun sebentar? iya, yang penting ada videonya sebentar, Kak. Video sebentar, misalnya Kakak ketika menyampaikan ke anak-anak gitu. Kita mau buat ini ya proyeknya. Kakak masukkan video itu di Canva, di PPT Kakak. Oh, bukan kerekan sejawatnya dulu Kak ininya. Boleh, Kakak ke rekan sejawat dan ke peserta didik juga ya. Oh Ke gitu. rekan sejawat, kemudian Kakak sampaikan ke peserta didik gitu. Rencana Kakak itu bagaimana gitu. Itu kalau ke peserta didik berarti satu lokal aja, satu tingkat gitu Kak? Atau Enggak, Kakak ambil aja entah 10 orang atau beberapa orang gitu. Enggak usah semuanya gitu, Kak. Hanya beberapa gitu. Beberapa peserta didik aja. Oh iya, dikurangi. Oke, atau mau saya kasih contoh nggak RTL saya kemarin? Boleh Kak. Boleh? Biar ada Biar gambaran gitu kan. Soalnya masih oke, bingung juga. sebentar. Beda. Oke, ya sebentar ya. Sebentar, sebentar. Biar saya cek dulu. RTL. Karena kemarin saya buat itu dua, satunya PPT, satunya lagi saya link YouTube. Nanti link YouTube-nya boleh saya share aja ya. Kakak bisa nanti lihat di YouTube. Ini saya kasih lihat PPT saya dulu. Sebentar. Masih sabar menunggu? Sebentar ya. Ini bukan ya? Tunggu ya, sebentar lagi. Ini contohnya RTL. Unggah. Ini udah bisa dibuka sih, bentar ya, bentar. Bisa di-share nggak ya? Oh, bisa, bisa, bisa. Saya share dulu ya, supaya kakak ada gambarannya nanti. Mau nggak ya? Nggak mau di-share dia, Kak. Mau nggak? Terlihat tidak, Kak? Nggak ya? Oke. Terlihat Kak. Ini
Ini RTL saya kemarin ketika peserta PKG kemarin, jadi kami buat seperti ini, Kak. Tuh, judul kegiatannya apa, buatlah semenarik mungkin gitu. Judul programnya, kemudian latar belakangnya menggunakan penerapan apa, model pembelajarannya apa, kemarin kan ada 3 tuh. Kemudian Kak, ada, bisa ulang dari awal, Kak. oke, oke. Maaf, Kak ya. Sebentar ya, oke, oke, oke. Ini dari kita lihat ya, dari rencana Mau tindak lanjutnya. mau mau lama-lama lihat foto Kak A. Waduh, iya Kak Romi ya. Kemudian ini rancangannya. Pertama ya. Selanjutnya judulnya. Jangan lupa Kakak, judulnya buat aja semenarik mungkin gitu. Apa, senam apa gitu. Senam. Kalau saya kemarin sehat, bugar, dan berkreasi. Semenarik mungkin aja. Kemudian ini latar belakangnya. Latar belakangnya, tujuan program Kakak. Apa tujuannya? Kalau saya kemarin inilah tujuan-tujuannya nih. Jangan lupa tujuan kakak-kakak yang penting itu Kak dimasukkan. Melestarikan kebudayaan daerah. Kemudian ini capaian dan hasil yang diharapkan. Sebenarnya slide-nya kalau di LMS hanya 9 ya Kak, tapi saya buat nih 13 kemarin kayaknya nih. Kemudian program dan kemitraannya nih mengembangkan permainan tradisional dengan penerapan SEM. Berbasis budaya yang aman dan nyaman, menarik, dan bisa dinikmati semua orang. Ini sih kemarin yang saya buat. Kemudian asetnya jangan lupa. Kakak masukkan juga aset-asetnya. Aset manusia. Kira-kira yang terlibat itu siapa saja gitu kan. Yang megang-megang kamera gitu-gitulah. Siapa gitu. Sosial, lingkungan, fisik. Kemudian rencana dan evaluasi. Mengevaluasi setiap kegiatan yang dilaksanakan, membuat perubahan pada kekurangan yang ditemukan dan mampu meningkatkan kelebihan yang ada. Memberikan angket, nah kakak juga harus menyiapkan nih buat pertanyaan-pertanyaan atau wawancara dan mendapatkan umpan balik dari murid, rekan guru, dan orang tua. Kemudian ini simple aja sih Kak tantangannya kira-kira apa? Hambatan-hambatan yang kakak dapat ketika akan melaksanakan rencana tindak lanjut ini apa gitu. Kalau saya kemarin ini kegiatan sekolah yang bentrok karena waktu yang bersamaan. Maka solusinya fleksibel terhadap kegiatan yang di luar agenda, cuaca yang tidak menentu gitu kan. Kadang hujan, kadang apa, kerusakan alat, terus konsistensi dari berbagai pihak yang selalu bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. Ini jangan lupa juga harus dilampirkan Kak tantangan-tantangannya. Kemudian ini baru masuk ke dokumentasi. Ini dokumentasi rapat pembentukan panitia. Ini kepala sekolah saya, ini rekan-rekan sejawat saya. Kakak masukkan jangan lupa. Kemudian ini ketika saya bersama melakukan sosialisasi bersama guru dan siswa saya di sekolah. Kemudian ini dokumentasi persiapan kegiatan. Saya buatlah ini buat lomba mereka, angka-angkanya. Saya buat seperti ini buat ke anak-anak saya. Udah, begini saja, Kak. Kemudian link YouTube-nya ini saya tautkan. Nah, di akhir itu Kakak tautkan link YouTube-nya. Atau mau lihat sekarang link YouTube-nya? Iya, bisa nggak ya? Ya, seperti inilah kira-kira ya, Kak, link YouTube-nya. Coba kita buka. Bisa nggak? Oh, bisa, Kak. Jelas nggak di
tempat kakak. Oh nggak mau dia. Kenapa ya? Harus diupdate dulu ya. Oke kak, kira-kira seperti itulah gambarannya ya kak ya. Nggak susah kan Kak Sari kan? Gimana Kak Romi, aman? Kira-kira Insya Allah Kak. aman, bisa tuh. Oke Kak, berarti sudah itu ya, sudah oke nih, sudah aman. Atau ada yang mau didiskusikan? Oke Kak Nuzirwan, boleh silakan disampaikan Kak. Silakan Kak Iwan. Kak Nuzirwan masih di mute itu speakernya. Belum terdengar suaranya Kak. Ah ya, Masalah aset tadi Kak. Tadi aset yang masih tetap kita hubungkan dengan apa namanya rancangan program aset yang kita miliki. iya, iya Kak. Harusnya memang dimasukkan gitu. Tetap masukkan yang berapa tuh 7 aset. Iya, Oh, iya. Suaranya putus-putus Kak Nuzirwan. iya. Ya Kak. Oke Kak. Ada Ya lagi Kak. dari Kak? Kurang jelas jaringan Kak. Oke Kak. Ada lagi dari kakak yang lain mungkin? Cukup? Sudah bisa dibungkus berarti ya? Sudahlah. Bisa nih Kak Denny, nggak usah pusing-pusing. Gas-gas aja lah. Berkolaborasi dengan kakak hebat yang lain tuh mengenai RTL ya. Oke Kalau Kak, cuma kalau kemudian rencananya aja nggak apa-apa Kak Anggi. Kalau misalnya disuruh buat kegiatannya juga, nah itu lebih banyak lagi nanti pengerjaannya. ya makanya ini sebenarnya dimudahkan kita kan hanya membuat rencana gitu, rencana ke depan. Nah, rencana itu kan bisa jadi bisa enggak ya kan Kak Sari? Misalnya mager nih buat yang ini ganti lagi nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu nih rancangannya seperti apa ya kan? Dan ini juga programnya bukan yang untuk kalau kemarin kita bahas itu ada yang berapa tuh? 7 minggu ya, kalau nggak salah. Ini hanya seminggu Kak. Kak buat program ini emang yang sebentar, bukan yang buat seperti yang kita laksanakan di sekolah kan, lama gitu kan. Ini memang program yang memang ya buat, oh ya Kak Nuzirwan boleh raise hand ya atau kepencet? Oke, ini Kak, rencana tindak lanjutnya yang pertama seperti yang tadi sudah Kakak lihat PPT saya mengenai tujuan pembelajaran ya Kakak ya. Tujuan pembelajarannya harus jelas, bagaimana nanti Kakak akan menerapkannya, kemudian bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut, kemudian nih maksimal ya berarti memang 9 slide dia Kak. Kakak buat maksimal itu 9 slide. Ya Kakak ya, kalau saya tadi buat 13 karena emang saya masukkan aja gitu kadang dokumen-dokumen atau yang memang saya pengen masukkan aja. Kalau Kakak lebih dari 9 juga lebih bagus. Cuman ini maksimal kan 9 gitu. Oh iya Kak Nuzirwan, boleh. Kak Sari, silakan. Kak Nuzirwan lah dulu nih kayaknya yang pertama nih. Silakan Kak Iwan. Ini ribut mendengar.
Oke, Kak, nanti tanya kawan yang lain aja nanti gimana ya. Hati-hati di jalan. Lanjut Kak Sari, silakan. Ini Kak, kalau yang ini kan kita punya Kombel tuh kan. Ya. Biasanya kan setiap misalnya hari Sabtu biasanya Kombel itu dipilihnya hari Sabtu gitu untuk pelaksanaannya. Nah, kalau misalnya kita mengisi Kombel dengan RTL kita ini gitu, maksudnya kita tuh di Kombel gitu, ngajak kayak gininya atau di luar kegiatan Kombel itu gitu. Maksudnya Kalau saya kalau kemarin, biasanya uh, kalau biasa gimana? kan kayak kayak ada kegiatan Kombel dia yang di kayak Ya. webinar gitu itu kan. Hmm. Apakah kita buat kayak gini yang seperti itu online atau memang kita buat kayak ruangan aja, di ruangan aja gitu? Atau Di boleh ruangan yang aja Kak. di ruangan Hmm. aja ya, Kak, ya? Iya, kayak di kantor majelis guru kan, kakak kumpulkan aja rekan-rekan yang lain gitu kan, kakak sampaikan, kakak keluarkan slide PPT kakak, nanti setelah itu adalah yang buat video di belakangnya kan, video itulah yang akan kakak unggah di LMS, kakak tautkan di dalam PPT seperti punya saya tadi. Nah, nggak usah lama, mungkin berapa menit ya videonya ya. Saya kemarin buat nggak nyampe 15 atau berapa ya, nggak terlalu banyak sih, nggak terlalu banyak. Atau kalau nggak mau membuat presentasi seperti saya, kakak buat aja video sedikit-sedikit berapa detik, tapi tautkan videonya itu ke PPT kakak, gitu. Misalnya ketika kakak mengajak rekan-rekan, kakak minta tolong siapa yang videokan. Kemudian ketika kakak mengajak peserta didik seperti tadi, kakak videokan, nanti kakak gabungkan aja videonya itu kakak masukkan di Canva. Kan ada tuh sekarang eh, di Canva cara ngapain video ya nggak kakak-kakak? Nah, saya rasa kakak-kakak nanti bisa tuh ngecek-ngecek di Canva. Oke? Gimana? Aman? Aman, mantap. Oke ya. Kita lanjut kalau sudah aman. Sebentar ya Kak, sebentar. Sebentar aja. Saya minta izin sebentar. Oke Kak, Kakak kita lanjut ya. Selanjutnya mengenai penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah kakak-kakak lihat tadi, jangan lupa judul kegiatannya buatlah semenarik mungkin atau semeriah mungkin lah, selucu-lucu mungkin lah Kak, buatnya tuh semenarik aja gitu. Kayak kemarin kita SEM tuh kan ada tuh yang buat kayak bola sianida kalau kami kemarin tuh. Jadi nanti kakak-kakak sudah bisa buatlah yang semenarik mungkin gitu. Kemudian latar belakangnya, jangan lupa seperti yang sudah saya sampaikan tadi, harus lengkap ya kakak-kakak ya latar belakangnya. Kemudian tujuan programnya. Nah, habis tujuan program, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ya. Selanjutnya struktur program dan mitra dalam Kombel. Nah, ini memang harus ada strukturnya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jadi kakak memang buatnya itu Oh Kak Nuzirwan, silahkan. Raise hand ya.
Silakan Kak Iwan, ada yang disampaikan? Atau kepencet Kak Iwan ya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas kelas yang tadi sudah disampaikan, kemudian rencana evaluasi. Nah, jadi kakak-kakak memang harus membuatnya sesuai dengan komponen-komponen yang sesuai dengan LMS ya kakak-kakak ya. Kemudian tantangannya apa saja? Seperti tadi saya kendala-kendalanya yang mungkin terjadi itu apa saja ya kakak-kakak. Jadi kakak-kakak harus memasukkannya ke dalam tugas kakak. Kemudian aspek penilaian, nah ini RTL. Yang pertama tujuan program mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian kelengkapan rencana dalam struktur program, kelengkapannya ya kakak-kakak ya, keterlibatan komunitas dalam sekolah, dan rencana evaluasi program. Setelah itu ini lini masanya kakak-kakak. Nah, jadi penyusunan RTL itu menyusun dan unggah di LMS. Ya, jadi kakak-kakak RTL dilengkapi dengan dokumentasi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kegiatan berupa video, foto kegiatan, notulen atau catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK yang berpusat pada peserta didik dan dokumen lain yang relevan ya kakak-kakak ya. Ini minimal 6 hari. Ya Kak, kakak-kakak, ini sangat banyak nih waktunya pembuatan nih. Kemudian setelah diunggah di RTL, kita nanti akan melakukan umpan balik ya kakak-kakak ya. Jadi nanti ketika umpan balik itu, itulah yang akan kita tampilkan hasil-hasil RTL dari kakak-kakak semua yang akan kita bahas bersama. Jadi waktu 6 hari itu saya rasa sudah cukup ya kakak-kakak ya dalam pembuatan RTL ini. Saya rasa besok kakak bisa memulai atau mulai Senin boleh karena seminggu kan lumayan tuh waktunya. Kemudian catatan tambahan jika ada peserta di dalam sekolah yang sama. Nah, kemudian di sini kakak-kakak ada yang mau berdiskusi atau bagaimana? Silakan disampaikan mengenai rencana tindak lanjut ini. Boleh kita diskusi bersama Kak? Mana tahu mungkin kira-kira masih bingung nih Kak, memulainya bagaimana ya Kak gitu. Kalau saya kemarin yang jelas saya buat dulu PPT-nya Kak. Saya buat dulu rancangannya sesuai dengan yang sudah tadi kita bahas kan tujuannya apa gitu kan. Nah, baru nanti setelah itu saya sosialisasi bersama rekan-rekan. Jadi nanti bisa tuh Kakak buat gambarannya seperti itu. Jangan langsung jebret-jebret gitu kan, kumpul sini ya, jangan pula bingung pula kawan-kawan Kakak nanti kan. Kak buat dulu rencananya, ini saya membuat ini RTL-nya gitu. Diskusilah dengan kepala sekolah kan Kak. Nanti Kakak dokumentasi dengan Capsek itu juga jangan lupa Kakak tautkan juga seperti tadi saya dokumen-dokumen saya tadi lah. Oke Kak? Oke. Pada akhir sesi kita hari ini, nah ini sudah sesi akhir kita ya Kak ya, merefleksikan pembelajaran modul 3 seperti yang sudah kita pelajari mengenai KBS ya Kakak ya. Saya harap nanti Kakak bisa membaca lagi di LMS-nya mengenai KBS, kemudian bagaimana penerapannya ke depannya ya Kakak ya untuk peserta didik juga. Dan yang terakhir, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, sebelum itu Kak, mana tahu ada yang mau Kakak sampaikan nih, "Oh Kak, boleh nggak nih Kak kami bekerja sama nih Kak, misalnya nih, kami kan satu kelas nih, komunitasnya bersama. Boleh tidak misalnya Kak Sari buat kami yang membantu gitu. Kadang tahu sama tahu kan kita guru PJOK nih. Nah, kalau seperti itu tergantung ke Kakak aja ya Kak ya. Di lapangan bagaimana gitu kan. Misalnya kan Kakak dekat nih wilayahnya. Bisa aja di hari pertama
ke sekolah Kak Sari dulu yuk, kita lihat bagaimana nih cara pembuatan RTL-nya gitu. Atau di tempat Kak Liza, bagaimana Kak Liza cara menyampaikannya atau gimana gitu. Boleh bekerja sama aja, berkolaborasi aja Kak. Karena kemarin saya juga begitu kan, cuman karena saya dari Bungares, kami cuman bertiga tuh kemarin. Jadi memang waktunya juga sekolah kami agak jauh, jadi memang ya udah saya kerjain sendiri-sendiri aja, cuman ya itu komunikasi aja dengan rekan-rekan. Kira-kira ini udah bagus belum ya gitu Kak, lebih banyak itu sih diskusi aja gitu kan. Jangan malu buat bertanya atau misalnya kawan-kawan yang memang sedikit agak, lama di IT gitu kan, jadi Kakak bisa sama-sama membantu, supaya nanti tugasnya karena kalau tugas ini tidak dikerjakan Kak, bagaimana saya menilai Kakak ya? Seperti Kak Risna, Kak Rita juga belum join kayaknya nih ya? Saya juga jadi bingung nih bagaimana cara, eee, nyikapinya lagi gitu, karena emang sudah saya jauh-jauh hari mengatakan Zoom untuk tugas Hadir, tugas Kak. ya? Oke, mantap. Maaf Kak Rita, saya nggak lihat soalnya mukanya, wajah manisnya nih. Berarti yang belum join Kak Risna ya? Kak Risna sudah dikabarin Kak Romi, belum? Mana nih ya Kak Risna? Oke Kak, mungkin sesi kita hari ini hanya ini ya Kak ya. Oh ada pantun sepertinya Kak. Nih, kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Waduh, hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Oh, udah habis waktu kita Kak. Burung dara, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup Cakep. sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada Lawo. pantunnya rupanya. Lawo ya Kak Romia. Oke, Kakak, mungkin hanya ini hari ini Zoom kita Kakak. Wah, enak kalau 1 jam ya Kak Sari ya. Oke, sebelum itu jika nanti kakak-kakak misalnya ada yang tidak kurang apa nih, bingung Kak masih kayak mana, boleh WA di grup, kita sama-sama diskusi ya kakak-kakak ya. Jika memang nanti ada yang kakak masih pusing gitu boleh disampaikan. Tapi sebelum itu saya mau kita foto dulu nih Kak. Foto bersama dulu ya. Boleh Kak.